Wing! Good morning, Rider! Dance! Wing! Good morning, Kamen Rider Zetsu. Halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas serial Kamen Rider Zetsu episode keempat. Akhirnya teman, untuk prolognya sudah kita selesaikan ya teman, dan panjang banget ya temannya untuk pembahasannya. Tapi jujur saya sangat enjoy ya teman untuk menikmati pembukaannya ya teman, karena seperti yang kita bilang juga 3 episode awal ini tuh adalah prolognya ya teman ya, yang dimana juga untuk daily missionnya ya yang ada di episode 4 sampai seterusnya ya teman, itu kita patut menantikan juga ya teman ya, karena kan ini udah ada opening juga ya teman. Nanti kita coba breakdown ya apa aja yang ada di opening itu ya teman, karena jujur openingnya ini tuh bisa dibilang unik, absolute cinema lah ya teman ya. Jadi kita akan bahas teman nanti ya untuk link Satsu besok kali ya, oke? Nah, sekarang teman kita bahas untuk episode keempat ini dengan misi Protect the VIP Bride, yaitu melindungi pengantin VIP. Jadi di sini pengantinnya adalah Miyuki ya, dan juga ada si Takarada ya, dan juga ada seorang katanya adalah sang pengendali mimpinya, yaitu adalah Ippei. Nah, di awal sini aja teman kita lihat ada katedral ya teman, atau gereja yang dimana juga udah di atasnya bulan merah ya teman ya, yang berarti di sini sudah dihuni ya atau dipantau oleh si Nightmares ya teman ya. Kalau lihat juga teman, tema dari Nightmares ini tuh adalah burung gagak ya teman ya. Jadi ini namanya adalah Crow Nightmares ya teman. Dan juga di sini Bakuyorozu menjadi seperti pendeta ya teman ya, yang dimana untuk memberikan pesan-pesan ya kan ya, apakah si ini mau nikah sama itu ya kan ya. Jadi pastinya Miyuki dan juga Takarada menjadi fokusnya ya teman ya. Jadi di sini juga ya cukup menarik ya teman, karena untuk misinya udah kita lihat ya teman, dan juga detail-detailnya ya kan ya, dari mimpi yang diinfiltrasi oleh si Nightmare Snake itu ya teman ya. Kemarin kan di episode 3 itu sudah menyebarkan seluruh efek mimpi buruk kan dari adanya kupu-kupu ungu itu ya teman ya. Jadi semua orang itu terkena dampaknya ya teman ya. Jadi orang-orang yang sudah terkena dampak Nightmare Snake itu ya pasti kedepannya harus diselamatkan ya teman ya oleh si Bakuyorozu ini. Dan tidak mungkin juga ya teman ya kalau misalkan bukan hanya orang baik aja teman ya kayak yang ini, tapi orang-orang jahat mungkin akan diselamatkan juga ya teman ya. Kita patut menantikan bagaimana aksi sang agent ini ya teman ya. Nah, selanjutnya teman untuk bagian ini kan si Nox sepertinya memang kata-katanya ya kan untuk melepaskan Nightmares ini ke dunia yang ada si pemimpi ini ya teman ya. Jadi di sini juga ya muncul ya teman si Crown Nightmares-nya ini, dan betul-betul mengerikan ya teman ya. Nah, di sini dia muncul juga ya si Nemu-chan ya teman ya. Di sini dia berperan sebagai wedding planner, atau mungkin bahasanya tuh kayak organizer gitu ya teman. Jadi kayak apa namanya, bahasanya tuh kalau di sekarang tuh apa ya, yang untuk apa ya yang ngatur untuk baju-baju ya kayaknya, atau acara nikahnya ya teman ya, acara kawinnya ya teman ya. Jadi di sini juga sudah mulai ya teman untuk misi dailynya ya teman, dimana setiap 2 episode ya teman, berarti startnya dari episode 4 ini ya teman ya, karena kan 3 episode awal kan fokusnya ke Bakuyorozu ya teman ya. Jadi episode kali ini berjudul Rob ya, alias mungkin bahasanya robbery ya. Ini artinya mencuri. Nah, maksudnya apa itu ya kayaknya? Jadi di sini juga ya sudah dipantau ya teman untuk misinya ya. Jadi semuanya juga udah ada bagiannya ya teman. Jadi di sini juga Baku mau jadi apapun juga ya kan, kalau ketemu sama Nemu-chan mah nggak bisa bohong ya. Ini ketemu idola dalam mimpi kan, gimana nggak kesem-sem gitu ya. Jadi dia menawarkan bunga ya teman ya. Jadi di sini juga dia udah tahu ya teman bagaimana untuk misinya kan melindungi pengantin VIP. Jadi katanya pengantin VIP-nya ini bapaknya itu adalah menteri yang ada di negara yang sekarang ya teman, maksudnya mungkin menteri luar negeri ya. Sekarang gitu ya di Jepang juga.
Jadi pastinya untuk kali ini ya betul-betul orang terkenal ya teman, orang konglomerat mungkin ya. Jadi orang yang punya perusahaan atau bisnis gitu ya. Jadi di sini juga datang ya teman untuk suatu hal yang cukup menakutkan bagi pengantinnya ya. Dimana datang seorang ini yang namanya tuh IP ya teman ya. Jadi dia kayak berusaha untuk membawa kembali si pengantin itu ya teman, si Miyuki itu ya teman ya. Entah ini ada alasan apa teman, karena mungkin Miyuki ini mau banget dengan si cowok ini ya teman, pengantin cowok yang kaya raya ini ketimbang si IP ini ya teman ya. Jadi di sini juga dia berusaha untuk merebut kembali ya teman ya. Nah di sini dengan kekuatan impact ya teman ya dari si Baku berusaha juga ya teman ya untuk menghentikan dia. Dan lucunya juga di sini si orangnya langsung diangkat gitu ya teman ya, langsung diikat gitu ya teman ya. Dan ternyata si IP ini tuh adalah ya bukan pesaing dari si Asamiya itu namanya ya, tapi dia adalah teman masa kecilnya dari si Miyuki ini ya teman. Nah, yang lucunya teman di sini detailnya cukup menarik ya. Dimana pada saat dia lagi dan nanya gitu ya ke si orang ini, kenapa kamu mau bermimpi buruk gitu? Mungkin waktu mimpinya tuh udah mau pagi ya temen ya, jadi kayak langsung dibangunkan ya temen ya. Entah ini maksudnya apa? Apa dari si Zero-nya itu bangunin si Seven ini kayaknya, atau si Baku ya kan, kayak bangun gitu ya. Jadi pokoknya dia yang membangunkan dia ya teman, bukan orang lain yang membangunkan si Baku ya teman, kan kayak Minami bangunin dia gitu ya. Kalau Minami mah itu ya bisa aja sih ya kan ya. Cuma kalau untuk case ini kan mungkin Minaminya lagi kemana gitu ya. Jadi si Bakunya yang dibangunkan sama si Zero ya teman ya, untuk beraksi kembali. Nah di sini juga dia kasih tahu kayaknya untuk pemimpinnya tuh udah tahu, tapi orangnya tuh mungkin dia belum tahu ya teman siapa dan namanya itu ya teman ya. Jadi di sini juga dikasih tahu juga ya teman kalau untuk efek dari nightmares yang tidak bisa dikendalikan itu ya kan, itu efeknya sudah sangat berbahaya karena dia udah bisa masuk ke dunia nyata dan menyebarkan efek nightmaresnya ya. Jadi dari langit yang berwarna merah ya kan, hitam, ini kayaknya jadi impact juga ya teman ya. Kalau kalian tahu ini kayak anime apa ya, Evangelion ya kan ya, ada namanya tuh first impact, second impact, third impact ya teman ya. Jadi kalau misalkan dari satu dunia itu udah kena salah satu impact ya, jadi itu ya bakal berbahaya juga ya teman ya. Mungkin saya kurang tahu juga ya teman detail seperti apa, tapi kalau kalian tahu impactnya itu dari anime ini, dari relasinya dengan dream ini, komen bawah ya teman ya. Soalnya saya juga ingat sama impactnya di Evangelion ya teman. Jadi kayak ada satu benih ya kan ya, yang muncul di tempat itu dan juga langsung menyebar ya kan, kayak ya mengambil nyawa orang di situ ya teman, karena itu kan ada sesuatu yang bangkit ya kan, raksasa. Jadi disinilah pertama kalinya Baku menyadari ya teman, kalau mungkin yang selama ini ia mimpikan itu juga ya dia bisa santai ya teman dalam mimpi itu, tapi kalau udah betul-betul masuk ke dunia nyata ya dia bisa takut juga ya teman ya. Jadi kali ini juga diberikanlah ya kan sesuatu yang cukup berharga kepada Baku Yorozu, yaitu adalah peralatan gadget dari Zetsu ya teman ya, Zetsu Gear. Jadi pastinya peralatan Zetsu Gear ini juga sangat membantu untuk Baku dalam menjalankan misinya ya teman ya. Jadi dia juga dapat berbagai macam capsule baru teman, salah satunya adalah wing capsule dan juga stream capsule ya teman ya, alias teknologi stream. Dan juga di sini dijelaskan cukup rinci ya teman, ada penjelasan teman, wing, this item contains the power to fly ya, jadi pastinya bisa terbang ya teman ya. Kalau stream itu bisa manipulate ya teman ya, this item contains the power to manipulate the air, jadi bisa mengendalikan udara ya teman ya. Dan juga bisa ya seperti itu ya teman, ada kekuatan pengendalinya lah ya teman ya. Dan juga di sini diletakkan sama Zero, dia kan di dalam cylinder itu ya teman ya, cukup menarik ya teman ya. Kirain kayak toples dibuka gitu ya teman, ternyata ada sistem otomatisnya ya teman. Jadi ini terasa lebih future aja ya teman ya dengan penggunaannya ini. Nah di sini untuk Pak Tsukasa ya teman ya, Tsukasa Todo, kepala divisi yang ada di naungannya si Tetsuya dan juga si Nagumo Nasuke ini, itu sepertinya mengizinkan juga ya teman, walaupun ini tidak resmi, karena ini juga berdampak cukup banyak ya teman ya, karena dia juga tahu kejadian
kantor polisinya yang sempat meledak itu udah dampaknya cukup besar ya teman ya. Makanya juga di sini dia mengizinkan si Pak Tetsuya ini tuh untuk menjalankan divisi yang cukup tidak meyakinkan itu ya teman ya. Karena dia juga tahu untuk Nightmares ini mungkin dia yang paling paham ya teman ya. Jadi dia juga mau percayai si Tetsuya ini untuk menyelidiki untuk si Nightmares-nya ini ya teman ya. Jadi si Nightmares-nya ini juga udah tahu ya teman untuk tujuan berikutnya ya kan. Makanya juga di sini Tetsuya juga berusaha ya teman untuk menjalankan misinya di sini ya. Mission start. Nah di sini juga Baku ya kan lagi jalan-jalan atau lagi maraton santai gitu ya sama si Dedek Minami ya. Jadi jujur ya, kalau untuk sekarang sih mau pilih siapa juga belum tahu ya teman ya, mau pilih Minami, Nemu ataupun Naska. Karena kalau Naskah kan ini lebih ke gimana ya, dia masih belum percaya ya kan mengikuti divisi yang cukup aneh ini ya teman kata dia ya. Tapi kalau untuk si Minami, dia tuh tahu ya kan bagaimana impactnya dari abangnya itu ya kan, yang terlalu banyak bermimpi. Jadi dia juga seperti mau tolong orang pun jadi kebawa apa ya impact buruknya ya temen ya. Jadi di sini juga ya untuk kebugaran katanya ya. Jadi dia kan seorang manajer ya temen ya. Jadi ya salut juga sih ya kan, adiknya tuh ya kan sebagai manajer idol lah ya kan ya. Manajer idol untuk perekrutan idol yang ada di sana itu. Jadi di sini juga dia bisa melihat teman untuk apa kekhawatiran dia kan. Jadi dia si bapak bilang aku mau menjalankan misiku. Misi apa ya kan ya. Jadi misi cari kerja kok ya kan. Nah habis itu dia juga nengok ada yang kesusahan kan ya, dia mau tolong tiba-tiba ada batang pohon yang mau jatuh ya temen ya. Jadi kata si Minami kan, kalau kamu tolong orang di mimpi aja gitu ya temen ya, karena mungkin dia juga tahu gitu ya kan, kalau dia nolong orang di dunia nyata jadinya begitu ya. Jadi dia juga ngelihat orang yang sama yang ada di mimpi teman, cuma dalam kondisi yang berbeda ya teman ya. Entah ini sama atau bisa dibilang orang ini bisa masuk ke dunia mimpi ya teman ya. Entah ini seperti apa teman, karena kayak orang ini tuh bisa ada aksesnya ke mimpi si Miyuki ini mungkin ya. Jadi entah seperti apa teman, karena si Miyuki, Ipei sama si Takahara ini ya teman ya. Dan juga di sini conversationnya juga cukup menarik ya teman ya, dimana si IP ini kan katanya rumahnya deket ya temen ya, tapi karena perbedaan kasta ya temen ya, jadi dia juga ngerasa tuh kayak terpinggirkan lah ya temen. Jadi kata temannya itu juga kamu gak akan bisa mah gitu ya. Dan juga jadi ya si Asamiya Miyuki ini juga adalah pengantin yang bisa dibilang juga dalam hal ini ya, si IP ini juga seperti mau berusaha untuk merebut si pengantin itu ya temen ya. Entah bagaimana relasinya teman, dan juga flashbacknya ya temen ya, karena ini juga seperti ada kisah drama cinta lagi nih temen ya. Dan juga dari sini juga kita bisa lihat teman untuk bagian tabel orangnya ini teman, tabel case-nya ya teman ya. Jadi sini juga fokus utama tuh memang dari Miyuki Asamiya ini ya teman ya. Jadi ada dari si pengantin cowoknya, teman kelas kecilnya IP, sama si menteri luar negeri sama bapaknya ya teman ya. Bapaknya si Miyuki Asamiya dan juga anaknya ya kan ya, pewaris konglomerat Takarada ya teman, itu juga masuk ke dalam line up ini. Dan ini juga udah dikasih tahu ya teman sama si Zero ya kan, katanya udah malam nih ya kan ya, kamu harus cepat-cepat masuk ke dalam mimpinya si IP ini ya teman. Entah bagaimana relasinya ya teman. Jadi seperti inilah ya momennya si Baku tidur dan juga bertemu lagi sama Nemu ya teman ya. Jadi di hari-harinya udah deket ya teman ya, di semana tuh udah persiapan, dan juga rambutnya masih twing ya teman ya, si Baku ini juga masih nyadar gitu. Nah di sini juga Miyuki udah siap-siap ya teman, udah ready ya kan, udah cantik lah ya teman ya, udah dipuji-puji sama si Nemu ya teman ya. Dan juga Baku sama Nemu ini udah cukup berusaha ya teman untuk membantu si Miyuki ini kan menjalankan pernikahan dengan sangat lancar ya kan. Udah oke lah ya teman ya, kalau udah ada apa-apa tinggal minta bantuan aja sama si Nemu-chan, oke? Dan di sini teman diletakkanlah dan sensor, bukan mirip ya, tapi ini lebih ke Zetsu sensornya ini ya teman ya. Ya dimana kalau ada anomali ya teman ya, biasanya udah ketahuan ya teman itu ada siapa aja. Nah di sini udah dimulai teman pernikahannya kan, udah lagi adem-adem ya kan, tiba-tiba muncul si Crown Nightmares-nya ya teman ya, dan juga memperak-perandakan yang ada di dalam sana ya teman.
Jadi di sini juga muncul teman untuk Bakuyorozu berubah kembali menjadi Kamen Rider Z ya. Wow, luar biasa ya teman ya. Nah ini juga pastinya muncul ya teman untuk aksi yang ada di trailer apa ya, teaser kemarin ya teman. Waktu itu saya pernah bahas ya teman ya. Teaser yang ada di scene ini kan, si pengantin ini itu muncul di episode kali ini ya teman ya. Dan juga pastinya betul-betul meresahkan ya teman si Crown Nightmares ini. Dan juga tepat di situ ya kan muncullah si Tetsuya sama Naska Nagumo ya teman. Walaupun Naska masih belum percaya dengan hal ini teman, tapi Tetsuya memang masih menunjuk si Bakuyorozu ya teman untuk ditanya ya kan, diinterogasi soal nightmares ini. Mungkin nanti juga ketemu sama Zero ya teman, nggak tahu tuh interaksinya gimana ya teman ya. Apa Zero-nya dalam bentuk motor kah, dalam wujud robotnya gitu ya. Mungkin juga entah bakalan tutup mulut atau dibocorin ya teman ya. Soalnya kan Tetsuya nih ibaratnya mau betul-betul apa ya, diakui ya teman, kalau misalkan jobnya tuh betul-betul berguna ya kan, nggak cuman tinggal nama doang ya teman ya. Jadi di sini juga ya langsung berhasil lagi ya teman. Dan tiba-tiba pada saat Zetsu itu dilempar ke atas ya kan, tiba-tiba dunia terbalik ya teman ya. Entah ini efeknya gimana ya teman ya. Soalnya kalau untuk Crown Nightmares-nya ini itu kan terbang ya teman, tapi kalau untuk dunia yang terbalik ini apa mungkin ya si pemilik mimpinya tuh di arahin balik ya teman ya. Berarti ini bukan ke IP ini, berarti pemilik mimpinya itu apa jangan-jangan pengantin wanitanya ya teman, si Miyuki Asamiya ini gitu. Karena juga di sini yang keluar duluan ya itu adalah si Asamiya ya teman ya. Sementara kalau untuk cowoknya tadi pada saat penerangan si Crown Nightmares itu cowoknya hilang ya teman, nggak tahu gimana ya teman ya. Jadi ini Miyukinya kayak keluar ya kan ya dari si tempat itu, dan juga langsung terbuka nih salah satu pintu ya teman ya. Jadi ini pintunya tuh adalah ya mungkin juga akan ada tulis ya teman, kayaknya itu ada 2 atau 3 ya teman ya. Jadi ini pintu tuh kayak warnanya masih putih ya teman, bukan ada kayak ledakan atau ada sesuatu yang mengerikan ya teman ya. Jadi sini juga dipakai lagi teman untuk capsule baru teman, yaitu Wing Capsule ya, Z Wing. Jadi pastinya sedikit fun fact ya teman ya, episode 4 nya Zetsu ini kan debutnya Wing ya teman ya. Episode 401 juga debutnya Flying Falcon ya, alias ya kekuatannya sayap juga ya teman ya. Dan juga di sini setelah diselamatkan si Miyuki kan bertempur lagi ya teman ya. Dan kali ini juga dilihat ya teman ya, si Takarada ya kan itu ngelihat juga ya kan dan mencari si Miyuki. Sementara si Ippei juga ngelihat si Takarada ini ya teman, karena dekat sini mereka betul-betul ada sesuatu lah ya teman. Jadi kita patut menunggu nih apa yang terjadi dan juga apa relasi antara Takarada, Ippei dan juga si Miyuki ini ya teman ya. Karena juga pastinya sepertinya ya untuk pemimpinnya ini udah putar balik ya teman ya. Soalnya Ippei udah ada di dalam sana ya teman ya. Sementara si Miyuki ini itu lagi bermimpi ya teman nih, momennya ini ya teman. Jadi entah ada sesuatu yang menarik dia mungkin ya. Jadi ini juga bakalan menjadi nightmare yang sangat ditunggu ya teman untuk kelanjutannya ya. Next episode, di episode kelima teman, jadi di sini akan debut kekuatan baru, Technolam Stream ya teman. Jadi ini adalah form kedua yang muncul ya teman ya. Kalau yang udah itu kan masih assist form ya teman ya, yang untuk ya pelengkap aja ya teman. Entah nanti semua asisnya bisa dipakai nggak ya temen ya. Misalnya nanti bisa pakai sayapnya Wing ya kan, pakai transform mungkin ya. Jadi nanti kayak Zyuohger aja ya temen ya. Kan Zyuohger kan dia kan kayak ada Yasei Daikaiho ya temen ya. Dia bisa pakai sayapnya Zyuo Eagle, bisa kekar kayak si Zyuo Gorilla ya kan, dan juga bisa pakai jubah kayak Zyuo Whale. Nah kalau bisa kayak gitu sih mantep ya temen ya. Jadi ini bisa kayak Zyuohger versi Kamen Rider ya temen ya. Soalnya kan bisa pakai ornamen atau bagian part-part dari si armornya itu ya teman. Jadi kalau di stream juga nanti bisa pakai projection ya kan, kayak jubah di kiri, nanti bisa pakai capitan ya teman ya, yang ada di tangannya itu ya teman. Nah pastinya juga kita patut melihat ya teman apa yang akan terjadi ya kan dengan si Miyuki ini dan relasinya dengan masa lalu, dan juga si IP ini ya teman ya. Dan juga dipakai lagi teman Zetsu gearnya kan, yaitu kameranya ya. Jadi ini juga sangat menarik, dan juga
di sini bakalan dinantikan sekali ya teman, bagaimana ini juga momen digerebek nih ya markasnya si Bakue kan atau si Zero ini, dan kayaknya di bagian si Nagumo Nazca naik motor ada di sini ya teman ya, soalnya di episode ini kan nggak ada ya teman, jadi di episode 5 nanti bakalan muncul untuk case ini ya teman. Nah, sedikit info ya teman, berarti bagian flashback yang cepat itu kan berarti dimunculkan untuk 2 episode ke depan ya teman, berarti kayak di episode 3 kan itu muncul ya teman untuk flashback cepat ya teman di episode 4 sampai 5 berarti ya. Nanti setelah episode 5 baru muncul lagi kayaknya untuk rekapan semua case ya, baru untuk 2 episode berikutnya ya kan. Jadi episode 4 sampai 5 ya kan, habis itu 6 sampai 7 ya kan, 8 sampai 9 sampai seterusnya ya teman ya. Dan juga pastinya Teknolog Stream siap buat teman untuk episode 5. Wow, luar biasa ya teman ya. Dan juga di sini kita patut menantikan nih bagaimana momennya ini ya teman, antara si Tetsuya, Nagumo Nazca, dan juga bagaimana interogasinya ya teman. Jadi wow,